Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 38 halaman 236 dan halaman 237. Baik, langsung saja. Bismillah. Jiwa manusia dipenuhi oleh berbagai keraguan dan kesulitan. Seseorang tidak akan bisa menghilangkan keraguan dan kesulitan itu kecuali jika ia benar-benar jatuh cinta. Jika cinta sudah merasuki jiwanya, maka keraguan dan kesulitan itu akan sirna dengan sendirinya. Karena cintamu kepada sesuatu akan membutakan dan membuatmu tuli. Baik, sekarang kita membahas tentang sifat atau perasaan cinta. Jadi, pada dasarnya itu memang Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam kondisi yang lemah. Sehingga kondisi yang lemah itu membuat manusia dipenuhi oleh keraguan dan kesulitan. Keraguan ini maksudnya adalah kebingungan manusia dalam memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi ini kelemahan di bidang pengetahuan, bahwa manusia sebenarnya tidak tahu apapun dalam kehidupannya, sehingga untuk melangkah dia butuh petunjuk. Dan kesulitan di sini maksudnya adalah kelemahan manusia di bidang raganya. Artinya untuk menyelesaikan suatu masalah saja manusia itu kadang-kadang tidak mampu, sehingga dia sangat membutuhkan kekuatan dari Sang Pencipta. Seseorang tidak akan bisa menghilangkan keraguan dan kesulitan. Jadi setiap manusia sebenarnya pada dasarnya tidak akan bisa mengatasi keraguannya dan kesulitannya sendiri, kecuali jika ia benar-benar jatuh cinta. Ini adalah kuncinya, cinta. Ketika manusia itu jatuh cinta, maka dia itu akan memasuki sebuah ruang yang isinya adalah penuh dengan kekuatan. Isinya adalah penuh dengan jalan keluar. Buktinya apa? Ketika kita mencintai seseorang dan kondisi kita memang tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak tahu apa-apa, tapi karena orang yang kita cintai itu butuh pertolongan, tiba-tiba kita bisa sesuatu, tiba-tiba kita punya sesuatu. Dan kebisaan kita dan kepunyaan kita itulah yang kemudian kita gunakan untuk membantu seseorang yang kita cintai. Nah, disitulah menjadi kunci bahwa cinta itu membuat kita bisa menghilangkan keraguan dan kesulitan. Jika cinta sudah merasuki jiwa manusia, maka keraguan dan kesulitan itu akan sirna dengan sendirinya. Karena cintamu kepada sesuatu akan membutakan dan membuatmu tuli. Jadi memang yang membuat kita ragu dan merasa sulit itu karena penglihatan kita dan pendengaran kita itu aktif. Jadi saking aktifnya kita melihat sesuatu yang harusnya tidak kita lihat, dan kita mendengar sesuatu yang harusnya tidak kita dengar. Contohnya adalah misalkan kita dihadapkan oleh sebuah masalah. Harusnya yang kita lihat ya masalah itu saja, tapi karena penglihatan kita itu sangat aktif sehingga kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya belum terjadi. Akhirnya nanti jatuhnya pada keraguan atau pada kekhawatiran. Jadi kalau bahasa sekarangnya itu overthinking. Overthinking adalah kita melihat, kita membayangkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi, bahkan tidak akan terjadi sama sekali. Nah, dengan cinta itu tidak akan terlihat. Jadi pandangan-pandangan yang tidak baik itu akan kita dibuat buta untuk melihatnya. Begitu juga dengan pendengaran. Kita mendengarkan sesuatu yang negatif, padahal sesuatu itu belum terjadi, sehingga membuat kita merasa kesulitan. Contohnya saja misalkan penyakit. Sebenarnya penyakitnya tidak seberapa parah, tapi karena kita mendengarkan omongan-omongan orang lain bahwa penyakit ini mematikan, penyakit ini bahaya, sehingga penyakit yang sebenarnya tidak parah itu menjadi benar-benar bahaya. Karena
pendengaran kita, karena kita mendengar sesuatu yang tidak baik itu membuat kita kemudian kepikiran itulah kemudian yang membuat kita merasa down, kita merasa imun tubuh kita itu kemudian menurun. Karena memang ada kaitannya, aspek psikis dengan aspek kekebalan tubuh itu sangat berkaitan dalam dunia psikologi. Sehingga dengan cinta kita akan dibutakan dari hal-hal yang tidak baik, dan kita akan dibuat tuli dengan omongan-omongan tidak baik orang. Jadi dengan cinta ini kemudian muncul yang namanya kekuatan, muncul yang namanya harapan. Nah, maka jika kita dalam hidup kita mengalami kesulitan, sudah kita pasang cinta saja kepada Sang Pencipta, pasang cinta saja kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kemudian nanti insya Allah dua zat yang mulia itu akan memberikan jalan keluar pada kita, baik itu lewat orang tua kita, baik lewat kekasih kita di dunia dan sebagainya. Sehingga saat kita mengalami keraguan dan kesulitan, maka obatnya adalah cinta. Hikmah yang bisa diambil yang pertama, surat An-Nisa ayat 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Apa keringanan yang sangat luar biasa diberikan Tuhan pada manusia? Yakni keringanan itu adalah Allah menampakkan sebagian kecil dari dirinya kepada makhluknya. Jadi Allah menampakkan sifat-sifatnya itu ada ini. Allah menampakkan bahwa namanya itu adalah Allah. Kemudian dia menampakkan kasih sayangnya kepada kekasihnya Muhammad, sehingga kita manusia itu bisa menyaksikan bahwa bagaimana Tuhan itu sebenarnya. Bayangkan dulu ketika manusia itu belum dapat informasi tentang Sang Pencipta, betapa sengsaranya kehidupannya. Ketika dia dihadapi sebuah masalah, dia tidak menemukan figur, dia tidak menemukan keagungan sifat Tuhan. Bahkan dia tidak kenal di mana Tuhan berada. Sehingga kehidupannya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Mohon maaf, ini yang terjadi di negara-negara yang dominan atau kebanyakan ateis. Mohon maaf, karena di sana ketika manusianya itu mengalami sebuah kesulitan dan dia tidak kenal Tuhan, maka jalan yang dia pilih adalah bunuh diri karena tidak kuat. Tapi kita di negara Indonesia, karena mayoritas masyarakatnya itu memiliki Tuhan, maka ketika kita dihadapkan oleh sebuah musibah dan sebuah kesulitan, kita langsung ingat kepada Sang Pencipta. Di sanalah yang menjadi sumber kekuatan kita. Sehingga di negara ini tingkat orang bunuh diri itu tidak tinggi, justru malah rendah dibandingkan dengan negara-negara yang rakyatnya dominan ateis atau tidak percaya pada Tuhan. Maka keringanan paling besar yang Allah berikan pada umat manusia adalah Dia memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa menyerap energi-energi positif dari dirinya, dan kita bisa melangkah hidup menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika manusia sudah mencintai, ia memasuki sebuah ruang yang di sana penuh dengan kekuatan. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, ketika manusia itu sudah mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, dia itu memasuki sebuah ruangan yang di sana dia serba bisa. Dia serba tahu, dia serba kuat, dan dia serba terampil. Itu ketika cinta. Contoh saja ketika misalkan orang tua mencintai anaknya, ketika anaknya sakit, maka orang tua akan melakukan apa saja demi kesembuhan anaknya. Nah, seolah-olah jalan itu ada, seolah-olah kekuatan itu ada. Padahal orang tua awalnya tidak punya apa-apa dan sangat lemah misalkan. Sehingga ketika orang tua itu merasa yang dicintai itu butuh bantuan, maka dia tiba-tiba bisa melakukan semuanya. Karena apa? Karena orang tua memasuki ruangan cinta. Tidak bisa manusia menghilangkan keraguan dan kesulitan dalam hidupnya kecuali dengan cinta. Maka
Alangkah indahnya jika 24 jam kita itu menghadirkan Allah dan kekasihnya dalam rumah kita, dalam kehidupan kita. Kenapa? Agar ketika kita ditimpa musibah, yang mana musibah itu asalnya adalah diri kita sendiri, karena Allah tidak pernah menurunkan musibah pada hamba. Allah tidak pernah. Allah itu sangat menyayangi hambanya. Terus kenapa kok manusia itu bisa mengalami sebuah musibah? Itu karena perilakunya sendiri. Ayat Quran menyebutkan bahwa kebaikan itu dari Tuhanmu, sedangkan keburukan itu berasal dari dirimu sendiri. Allah berfirman bahwa kebaikan yang kamu lakukan akan kembali pada dirimu sendiri, dan keburukan yang kamu lakukan akan kembali pada dirimu sendiri. Sehingga musibah yang kita alami itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Misalkan sorenya ban kita itu bocor, itu kemudian kita jangan langsung menyalahkan siapapun. Lihat dulu apa yang sudah kita lakukan pagi harinya. Bisa jadi pagi harinya kita sudah menyakiti teman kita menyakiti seseorang, sehingga kemudian karmanya, keburukan itu kembali pada diri kita sendiri. Kembalinya kebetulan pada sore hari dan diwujudkan dengan wujud ban bocor. Begitu juga dengan penyakit. Kalau kita ditimpa dengan sakit, bisa jadi itu adalah juga berasal dari diri kita sendiri, karena kita terlalu banyak salah gerak. Nah, sehingga musibah-musibah itu bisa kita alami kalau kita mengembalikan semuanya pada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Maka kembali ujung-ujungnya adalah cinta yang memberikan kita kekuatan. Ini adalah kisah Nabi Adam yang mungkin jarang diceritakan. Jadi iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan menciptakan aku dari api dan menciptakan dia Adam manusia dari tanah. Bagaimana bisa seorang yang lebih tinggi derajatnya bersujud kepada yang lebih rendah? Ketika Allah mengutuknya karena dosa, perlawanan, dan bantahan ini, Allah kemudian mengusirnya. Ketika sudah diusir, iblis berkata, "Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan segalanya. Ini adalah kehendak-Mu, dan sekarang Engkau mengutuk dan mengusirku." Nah, jadi iblis menerima kehendak Tuhan. Kemudian ketika Adam melakukan dosa, jadi dia, kalau bahasa tersuratnya itu adalah menikmati buah khuldi dan mendekati pohon yang dilarang. Allah mengusirnya dari surga dan berfirman, "Wahai Adam, ketika aku menghukum dan mengusirmu karena dosa yang sudah kamu perbuat, kenapa kamu tidak mendebatku padahal kamu punya argumen? Kamu tidak berkata, segala sesuatu berasal darimu ya Rob, dan diciptakan olehmu. Apapun yang engkau inginkan di dunia ini akan terwujud, dan apapun yang tidak engkau inginkan tidak akan pernah muncul. Kau memiliki argumen dan bukti sahih semacam ini," kata Allah. "Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku?" Jadi Allah heran kenapa Nabi Adam itu tidak mendebatnya. Adam menjawab, "Tuhanku, aku tahu itu, tetapi aku tidak ingin menanggalkan tata keramaku di hadapanmu, dan cinta tidak akan membuatku merasa tersakiti." Nah, ini adalah kisah yang sangat luar biasa sekali. Ketika Nabi Adam ini mendapatkan sebuah hukuman, diusir dari surga, kemudian Allah bertanya kepada Adam, "Wahai Adam, kenapa kamu tidak komplain? Kenapa kamu tidak punya argumen? Kenapa kamu tidak mendebatku? Padahal kamu punya pengetahuan tentang bahwa semuanya itu kehendakku. Kalau aku tidak ingin, ya tidak akan terjadi. Kalau aku ingin, ya itu yang muncul," kata Allah. Tapi Adam kemudian menjawab, "Wahai Tuhan, aku tidak ingin menjadi hamba yang tidak berakhlak kepadamu. Jadi aku terima semua keputusanmu. Dan jangan khawatir wahai Tuhan,
jika engkau menghukumku saat ini, hukuman ini aku tidak akan tersakiti olehnya karena aku memiliki cinta. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi memang ini adalah dialog cinta ya. Jadi Nabi Adam saja itu manusia pertama, memang yang diutamakan adalah akhlak. Nah, kemudian anak turunannya itu terpengaruh oleh hasutan iblis sehingga mereka memiliki kadar akhlak itu yang menurun, tidak sama dengan ayahnya. Maka sejatinya manusia itu diciptakan dengan akhlak. Nah, tapi karena pengaruh iblis, kemudian manusia menanggalkan akhlaknya. Sekian ribu tahun kemudian, turunlah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Jadi rentan waktu sejak Nabi Adam hingga Kanjeng Nabi Muhammad itu umat manusia mengalami penurunan akhlak, sehingga diutuslah Kanjeng Nabi Muhammad untuk memperbaiki lagi akhlak manusia yang sudah menurun tersebut, baik akhlak kepada sesama manusia maupun akhlak kepada lingkungan sekitarnya, akhlak kepada benda-benda. Hikmahnya adalah sifat keakuannya manusia sering membuat Tuhan murka. Jadi sifat keakuan ini adalah ajarannya iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari surga dan dia diciptakan dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepadanya? Itu adalah warisannya iblis. Manusia sering berbuat seperti itu. Kalau tidak ada aku, tidak akan terjadi. Kalau bukan karena aku, itu tidak akan baik. Ya, jadi banyak dari manusia itu yang masih merasa akunya itu tinggi. Padahal sifat itulah yang membuat Tuhan itu murka. Sama seperti Firaun merasa aku punya kekuasaan yang besar, punya harta yang luar biasa, punya pengetahuan, punya ahli sihir. Kemudian dia merasa bahwa akunya itu sangat tinggi, saking tingginya sampai dia merasa menjadi Tuhan. Nah, itu kemudian yang membuat Tuhan murka. Nabi Sulaiman saja pernah ada sebuah kisah di mana beliau itu saking ingin berterima kasihnya pada Tuhan, kemudian beliau mengatakan bahwa ya Rob, hamba ingin berterima kasih padamu, maka izinkanlah harta yang hamba miliki ini hamba gunakan untuk memberi makan seluruh makhlukmu setiap hari. Kemudian Allah mengiyakan, oh iya, silakan gitu ya. Jadi kemudian ditentukan harinya, ditentukan tempatnya. Jadi Allah mengutus makhluknya dari berbagai lapisan, berbagai dimensi untuk berjejer di suatu tempat. Nah, kemudian ketika sudah berbaris semuanya bersiap-siap untuk menerima jatah makan dari Kanjeng Nabi Sulaiman. Nah, ketika sudah sampai di hari yang ditentukan dan di tempat yang ditentukan, kemudian Nabi Sulaiman mempersiapkan ribuan makanan, ribuan jatah makanan, bahkan jutaan jatah makanan kepada hampir semua makhluknya Allah Ta'ala. Karena saking kayanya beliau, dan memang anak buahnya jin ya, ketika anak buahnya jin itu sangat mudah mempersiapkan segalanya dengan kecepatan cahaya. Nah, kemudian ketika tiba waktunya, di barisan makhluknya Allah Ta'ala itu ternyata yang pertama, di barisan pertama itu adalah seekor ikan yang ukurannya sangat luar biasa besar. Jadi ketika ikan itu di urutan pertama dan dia maju dengan cara melompat ya, karena dia tidak punya kaki, dengan cara melompat. Dan kemudian ketika ikan itu mengambil jatahnya, semua persiapan makanannya Kanjeng Nabi Sulaiman habis dilahap satu ikan saja. Jadi jatah makanan untuk semua makhluknya Allah Ta'ala itu habis ketika di urutan pertama, yakni ikan raksasa tadi.
Disitulah kemudian Nabi Sulaiman merasa sangat berdosa pada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala sedang menegur Kanjeng Nabi Sulaiman bahwa tidak boleh merasa aku, kamu merasa mampu, itu tidak boleh. Hartamu itu berasal dariku, kata Allah Ta'ala. Jadi itu teguran Allah pada Nabi Sulaiman bahwa hindari sifat merasa bisa. Segala sesuatu berasal dari Allah, yang diinginkan akan terwujud, yang tidak diinginkan tidak akan terwujud. Kemudian ada yang bertanya, apakah keburukan yang ada di dunia ini itu merupakan keinginan dari Tuhan? Karena kan terwujud. Saya menggunakan dua dasar. Yang pertama adalah bahwa kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita, dan keburukan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Maka sebenarnya keburukan yang terjadi di dunia ini itu dasarnya adalah karena perbuatan kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah musibah yang dialami kita itu negatif atau positif? Bisa jadi kita tertimpa musibah dan kita kemudian mati misalkan. Bisa jadi musibah itu yang menjadi jalan kita selamat di alam akhirat nanti. Kalau tidak ada musibah itu, di akhirat nanti kita akan disiksa. Sehingga kemudian terjadilah musibah di mana-mana karena Allah ingin hambanya nanti selamat di akhirat. Karena Tuhan itu tidak pernah menzolimi hambanya sama sekali. Allah mengizinkan hambanya untuk berargumen apapun, tetapi dalam dunia cinta, akhlak lebih utama. Ini yang dicontohkan Nabi Adam tadi. Kenapa kamu tidak berargumen, wahai Adam? Kemudian Adam menjawab, ya Rob, kalau aku berargumen tentang kehendakmu, maka di mana akhlakku? Aku tidak ingin menanggalkan akhlakku kepadamu, dan cintaku itu akan membuat aku tidak merasa tersakiti. Karena manusia saat dia jatuh cinta, dia tiba-tiba memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ketika Allah itu misalkan menguji hambanya dengan musibah, maka musibah apapun, karena aku mencintai yang memberikan ujian, aku akan tetap kuat. Nah, itulah kisah cintanya Nabi Adam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambahkan kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.